Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan jatah umur, sisa umur. Semoga sisa umur yang kita bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, mencari doa Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita yang selalu istiqomah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu sayang pada kita dan memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ajarannya sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini? Masih dalam kondisi sehat? Ya, alhamdulillah semakin sehat selalu, istiqomah ya dalam menggapai harapan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, jadi orang-orang yang selalu haus ya dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, maka Iqra fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran maka nanti akan datang di yaumil akhir memberikan syafaat kepada hamba-hambanya yang selalu rajin membaca Al-Quran. Oke, di malam ini kita merojah surat Quraisy ya. Surat Quraisy di halaman 602 ya. 602. Di Anas 41 buka halaman masuk ke Quraisy. Oke, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. يعبدوا رب هذا البيت
alladzi at'amahum min ju' alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf khauf. Ya, alhamdulillah, surat Quraisy yang kita selalu baca, murojaah, mudah-mudahan ya setiap huruf diperhatikan, poin-poin yang penting ya, dengan kita memahami ya, kita selalu fokus ya. Insyaallah apa yang kita baca menjadikan satu acuan di surat-surat lain ya. Itu. Jadi Al-Qur'an memberikan kebaikan dari A yang kita baca, baik secara makharijul huruf, huruf-huruf yang harus dibaca, sifat hurufnya, madnya ya, baik tasdidnya, itu merupakan satu kalimat-kalimat yang menjadikan makna dari isi Al-Quran ini ya mendapatkan kebaikan dan tidak rusak dari keaslian makna itu sendiri, dengan kita selalu membaca Al-Quran dengan fasih, dengan baik. Baik, untuk selanjutnya di malam ini ya kita masih pembahasan di mad ya, tapi kelompoknya bagiannya dari mad yang melebihi daripada 2 harokat, yaitu mad far'i ya, sudah masuk di mad lazim mukhaffaf kalimi atau mad yang bertemu dengan sukun murni ya. Jadi mad yang bertemu dengan sukun murni, sukun itu sendiri dan bertasdid ya. Itu satu, itu terbagi 5 ya. Ada mad lazim mukhaffaf kalimi, ada mad lazim mutsaqqal kalimi, ada mad lazim mukhaffaf harfi, ada mad lazim mutsaqqal harfi, ada mad farku. Itu 5 dari mad yang bertemu dengan sukun mad. Ini bacaannya di atas 2. Jadi antara 5 ya atau 6 lah ya, untuk dipatokan 6 harokat atau 6 kutukan. Untuk mad lazim mukhaffaf kalimi kita buka di halaman dulu ya. Kita cari dulu di surat Yunus ayat ke-50. Ya, halaman 214 ya. Di halaman 214. 214. Ya, surat Yunus. Ayatnya 51. Jadi ayat ke-51. Ya. 51 yang athumma. Siap ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di
selalu kita ulang ya, dari ta'awuz ya, basmalah ya. Dan itu pun juga jangan menjadikan satu kebiasaan gitu kan. Kalau kebiasaan yang tidak baik ya terus aja walaupun kita tahun-tahun itu kan. Tapi coba terus di-upgrade ya dengan huruf-hurufnya ya, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan selalu gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu kan. Ada hak besar, ada hak kecil, itu seru gitu kan. Nggak sepele kan baca basmalah atau ta'awuz itu kan, ta'awuz itu kan. Harus selalu gitu kan. Ya, huruf demi hurufnya itu ya, agar keaslian basmalahnya itu maknanya terus terjaga dengan baik ya. Itu kan harapan kita ya, belajar tahsin adalah untuk selalu menjaga ya, menjaga, terus berusaha apa yang kita baca tempatnya di mana huruf itu sendiri ya, baik dari alifnya ya, bagaimana alif itu ya, gitu. Berapa yang dimiliki oleh alif itu sendiri gitu kan, dari sifat-sifat alif itu sendiri gitu kan. Terus huruf ba ya, ya bagaimana huruf ba ya, gitu kan. Ba itu termasuk sifat yang kita miliki ya, baik di jahrnya atau di syidahnya, istifalnya, infitahnya, ismatnya dan kolahnya ya, yang dimiliki oleh 6 sifat ya. Itu siba itu sendiri ya, babi bu bab bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Nah itu terus ya. Atau ba yang bertemu dengan ba mim yang bertemu sama ba jadi iklab. Bagaimana cara membacanya iklab itu sendiri ya, harus berdengung ya, ditahan mimnya. Karena itu masuk juga al khaisum, artinya rongga hidung ya, harus kita sabar untuk menahan. Itu yang harapan kita ya, bukan asal baca, tapi setiap yang kita baca ingin mendapatkan kebaikan ya, pahala. Wal hasanatu bi asyi amsa liha, setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan ya, itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan ya kita selalu di masa tua ya, kita dan di masa tua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membawa bekal amal ibadah yang baik gitu kan, bukan amilatun nasibah ya. Amalan tapi payah gitu kan. Itulah yang tidak didasari dengan ilmu ya, surat Al-Ghasyiyah ayat keempat. Jadi amalan yang payah, amilatun nasibah, baik dari segi bacaan Al-Qur'annya, salatnya gitu kan, ataupun yang berkaitan dengan kalau kita zikir namanya astagfirullahaladzim ya, itu mah ya pasti langsung sama istighfarnya bagus juga kan. Itu ya, istighfar adalah kalimatnya nggak jauh berbeda seperti gitu kan. Salat juga harus diukur gerakannya, sujudnya, itu kan. Apabila dalam seorang salat, itu kan. Jadi harus mengikuti, itu kan. Itu pas imamnya takbir ya ikut takbir, ya salam ke kiri, salam ke kanan, jangan bareng, gitu kan. Itu kan. Ya jangan di sujud juga terakhir jangan lama, gitu kan. Pas si imam bangkit, cepat bangkit, fakulu gitu, maka ya bangkitlah. Janganlah orang ada yang ingin lebih baik terus, itu kan. Nah itu kan dalam ibadah itu kan jadi apa? Jadi satu pertanyaan, apakah amalannya itu sesuai dengan apa yang diharapkan? Ya, kalau enggak ya payah gitu kan. Nah, pergi sholat, di sholat itu ya baca Quran. Ya, Fatihah baca Quran. Apakah Fatihahnya sudah dapat sertifikat belum? Itu harus distorkan. Udah lulus sip lah. Nah, itu kan kita aman gitu kan. Selama salatnya berjamaah ya tanggung jawab oleh imam. Tapi kalau kita pun bacaan masih pabaretol gitu kan, selama kita mengaji aman juga, masih tanggung gitu kan. Ditanggung bacaan kita salah,
ditanggung. Karena kita proses gitu kan, proses belajar. Yang namanya proses belajar ya diampuni terus. Tapi sampai kapan diampuni terus-terusan? Ada batasannya gitu kan. Cepat ingin kita lebih bisa gitu, ingin lepas gitu kan, dapat SIM gitu kan. Dapat SIM di mana kita sholat sendirian, ingin dapat SIM lah. Mulai ditanggung wae gitu kan. Ingin lepas lah gitu kan. Oke ya, kembali ke surat Yunus ya, ayat ke 51 ini yang berkaitan dengan mad lazim mukhaffaf kilmi atau khafaf kalimi ya. Mad jelaskan setiap mad pasti panjang ya. Itu mad panjang ya. Lazim itu suatu kebiasaan ya, satu kepastian gitu kan. Mukhaffaf itu adalah yang ringan gitu kan, yang ringan kalimi atau kalimat. Ya jadi mad yang lazim yang secara bacaannya adalah ringan ya. Tidak terlalu berat kalimatnya. Juga ada mad lazim thaqal kalimi, ada yang agak berat gitu kan sisi pengucapannya. Misalnya yang dibaca ada mad lazim mukhaffaf yang ringan sisi kalimatnya. Itu di ayat yang ke-51 tadi. Yang awalnya adalah thumma idza ma waqa'a amantum bih. Ya, 1 2 3. Thumma idza ma waqa'a amantum bih. Nah, oke ya, nanti dijelaskan lagi ya. Jadi ada yang walaupun setelah sudah ditalaki atau diberikan contoh, oh ini harus dengung ya, gitu kan, tapi tetap aja kan. Ya, gitu. Jadi pertama ya kita bahas di dengungnya dulu ya. Itu harus dibaca dengung. Mim bertasdid, gunnah musyaddad. Gunnah musyaddad harus lebih daripada idgham bi gunnah. Gitu kan. Kenapa ada musyaddadahnya, ada idgham bi gunnah, ada masuk dengan dengung, tapi ini ada gunanya, tapi ditambah dengan musyaddadah. Karena ada tekanan, itu kan. Tekanan harus lebih gitu kan. Kekuatannya ya dengungnya. Athum ya 3. Athum nah itu ya harus betul-betul maksimal, sempurna ya. Dengungnya atau rongga hidungnya ya. Athum itu ya. Yang selanjutnya di aman, nah itu kan aman, nah nun bertemu sama ta ya. Nun mati bertemu sama ta. Ta itu huruf yang memberikan dengung gitu kan. Kalau secara hukum ikhfa, si ta itu huruf ikhfa. Ya, berapa huruf ikhfa? Ada 15 kan? Ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shod, do, to, do, fa, qaf, kaf. Ada 15 huruf yang mendengungkan. Ya, itu. Mantum, ya, mau amantum, boleh, ya, monggo silakan. Amantum disamarkan. Yang penting tekanannya itu karena amantum ya diikrobkan, diakrobkan, didekatkan ke nun tapi tetap ya khoal khoisumnya ada, bukan amantum sama-sama aja, baik amang atau aman tapi dengungnya nggak ada ya tetap aja tidak masuk ya itu. Ampun amantum, nah, itu bagus juga ya. Itu mau dengungnya ke nun, mau diakrobkan, ikhfanya mau disamarkan, yang penting al khoisumnya gitu kan. Yang kita harus mulai disabarkan itu adalah al khoisumnya gitu kan. Ya, bukan ihfa itu mau dengungkan, mau tidak didengungkan kan tidak merubah makna gitu kan. Amantum beda kan. Amantum di enak itu kalau murotal gitu kan, bukan kiroat murotal. Bacaan itu kan tapi di pas beteng dengung atau teng dengung nanti kan. Enak kan gitu. Walaupun suaranya biasa gitu kan. Tapi kalau ada dengung didengungkan itu
enak kan. Yang enak tuh yang berdengung gitu kan, deng deng gitu kan, ya, itu kan. Jadi ya ehonya itu kan, deng deng gitu kan. Kalau di musik itu kan yang deng dengnya itu kan merasa, aduh, ada auranya itu seperti gemak gitu kan. Nah, itu kan kalau baca Al-Quran tanpa ada dengung, kalau kita baca dengungnya teng teng, walaupun bacanya suaranya biasa, lama-lama jadi enak kedengarannya gitu kan. Secara makna kan memang tidak berubah gitu kan. Tapi secara aturan mana al-khaisumnya gitu kan. Mana rongga hidungnya? Dalam arti mungkin belum sempurna gitu kan. Ya, secara makna nggak berubah sih, nggak berubah arti gitu kan. Amantum salah nggak salah. Nggak salah gitu mah. Cuman masuk gak kepada makhraj secara ini kelompoknya al-khaisum gitu. Dengung. Al-khaisum minimal ya kalau enggak aman ya enggak ada. Artinya kan enggak masuk al-khaisum. Kalau bacanya aman mati kan. Aman. Ya kan enak kan dengungnya. Oh masuk kepada al-khaisum. Sempurnalah bacanya. Nilainya pun pahalanya pun ya sempurna. Itu kan yang kita harapkan ya. Itu. Sama tumbih ya mim ya bertemu sama ba ya itu jarang-jarang ini juga ya. Itu jarang-jarang ini juga. Mim bertemu sama jarang di setiap gitu. Makanya juga jarang-jarang. Makanya ingat mim bertemu sama ba ya dengung gitu kan. Itu karena ya mim huruf asyafatain, ba juga huruf asyafatain, maka tahan di situ ya. Ikhfa syafawi kalau hukum ini kan ikhfa syafawi itu juga jarang-jarang kalimatnya. Maka ini mim bertemu sama ba tahan. Ya, jadi di situ adalah tumbih, nah gitu kan. Kembali lagi tadi ini mengingatkan ya yang dengungnya gitu, al khaisumnya. Nah, lalu kembali kepada asum ya, asum. Nah, tadi a, sa, alif, a, sa ya. Ingat ya marojnya sa itu digigit ya, sa, su, sum. Ya. Ma i alif ya al halku i ya nggak boleh ngirung ya vokal i a i u idza za ya sama dengan sa mahrojnya sa za idza za ya ingat za dikeluarkan lidahnya sama dengan sa i asum idza za sa za nah sama ya itu selalu idza ma itu sama-sama mad tabi'i za panjang ada alif ma panjang ada alif ya waqa'a ya ini waqa'a nah, ini yang harus diperhatikan antara loncatan a ke a ini ya ini yang harus oper giginya harus betul-betul ya. Jangan sampai waqa'a ya. Ini waqa'a. Nah, itu kan da geus ngirung, kayu teh ngirung gitu kan. Waqa'a. Nah, itu kan. Jadi di situ harus jelas harus betul-betul ya. Gitu. Jangan asal kalau bacanya lari repot. Waqa'a. Waqa'a ini dia kan ama ini dia kejerikan waqa'a gitu ini kan harus pakai rasa kan waqa'a amantum kalau cepet bacanya ya babad nah ini yang perlu gitu kan jadi ya memang baca kan harus tartil kan surat al-muzammil harus tartil tenang itu wa huruf wasyafatain qa ya wa qa ingat wa qa terangkat yang lidah yang di ujung qa kan al isti'la gitu kan jadi terangkatnya qa ya qa wa qa'a nah, akan masuk al halku di tengah-tengah ya wastol halki wa qa'a turun a gejelikan ke bawah ya
Ain di tengah-tengah, alif di bawah, al-halku, wastol al-halku. Jadi main. Jadi atas, tengah, bawah. Nah, gitu kan. Waqa'a kan? A lah a-nya awas. Ya kagok gitu kan. Nah, itu loncat berubah ya. Waqa'a A-nya mad badal ya, gitu. Mad badal. Setiap mad fathah berdiri kalau di alif ya, bukan hanya fathah berdiri saja, iya di kasroh, waw di domah. Kalau di sukunya dengan hamzah ya, itu. Jadi kita mulai belajar ya, bukan bicara alif gitu kan. Gitu kan. Hamzah aja ya, mulai gitu kan. Jadi supaya alif itu adalah idza ya, idza i itu hamzah, za menghadapi alif. Jadi alif adalah huruf yang tidak punya harokat sebagai pemanjang. Tapi kalau bentuk alif sudah ada harokat, baik kasroh, domah dan fathah, itu sebutnya hamzah. Itu karena kalau di Quran Arab alif selalu ada hamzah, Pak. Alif pasti ada hamzah. Ada hamzahnya. Itu makanya secara ini alif yang berharokat dinamakan hamzah gitu kan. A tadi mad badal, man udah sampaikan tadi, tum ya. Secara man tum ya. Tumnya adalah ya ta hamas ya, ada desis tum bih ya, itu. Nah, lanjut ke ya, poin yang kita bahas adalah mad lazim mukhaffaf kalimi. Ya, bagaimana cara bacanya? Dibaca dengan 6 ya. Al-ana wa ya, jadi kan al-ana bukan gitu ya, bukan al-ana, bukan ya itu. Nah, ini disebut mad lazim muhafab kalimi. Mad harus panjang ya, lazim secara kebiasa pasti ya, muhafabnya ringan gitu kan, ringan aja kan, tidak ada tasdid ya. Jadi setiap mad lazim yang ada tasdid itu ada mutsaqal. Gimana? Mad lazim muhafab ringan ya, kalimi ya kalimatnya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ya, tarik nafas 1 2 3. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ya, tadi masih ada dengar di tum ya, bertemu sama ba masih kurang ditahan ya. Kembali a ya, itu kan dari mad ya. Mad. Nah, ada maddahnya, maka di sini but mad lazim. Ingat panjangnya 6 ya. Al ya, jadi hitungnya supaya sama dengan ketukan, bukan al, bukan al. Nah, jadi tek 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 sama deng juga ya, tek tek detik lah gitu, detik jam, trek trek trek. Nah, gitu kan, bukan terlok gitu kan ya gitu. Itu cara menghitung detik hitungan. A ya itu kan. Ahmad badal wa qad harus mantul, wa qad ya, huruf mantul dibiasakan mantul, abe aje ade alpa ako yang 5 ya, baju di toko be jim da toko wa qad ngalir ku kap ka ku ya. Ingat, pastikan nun bertemu sama ta. Ta-nya ini yang memberikan dengung
ta tha jim, ta tha jim, ta tha jim, dal dal zai, sin shin shod, do ta dha, fa qaf kaf. Itu kalau dihafal huruf IPA yang 15. Ya, ta tha jim, dal dal zai. Ya. Jadi kalau kita mengucapkan atau membaca huruf itu, pastikan kita harus kuasai huruf. Setiap baca wa sebelum kute udah dengung gitu kan. Nun betul sama ta ifa sama-sama berdengung gitu kan. Tuh. Aduh, Ustaz kalau gitu mah harus menghafal huruf. Ya iya, harus menghafal huruf. Tapi bisa enggak kita tanpa hafal tapi bisa baca dengungnya? Bisa juga. Feeling gitu. Yang pakai feeling kan? Tuh. Gitu. Pakai feeling, ini menapi teh dengung gitu kan. Gitu. Ataupun juga kita harus menghafal huruf izhar yang 6, alif, ha, kho, ain, gin, ha. Gitu. Tambah idgham bila gunah 2, lam ro 8, dengung sisanya. Gitu. Menggunakan feeling, ya. Gitu. Ya. Dengan kita selalu dibiasakan, ya insya Allah lama-lama kan bisa, ya gitu kan. Jadi kebiasaan, tak dengung gitu kan, ya, satu aja. Nun bertemu sama tak dengung aja, itu kan beres. Dahan ya. Kuntum, nah, jadi tum, dengung. Ya tadi nun mati bersemuta harus ingat kuntum bihi. Nah. Bihi sini adalah hinya hak domir, ya. Hinya hak domir. Gitu. Saya beres ya tuh. Tes. Aduh, ada ngomong. Kalau di sini mah nembak kayak gitu. Kalau itu mau tuh. Nembak dia mantap lah. Ya hilang aja. Itu tuh mah. Udah nggak apa-apa lah. Dan lagi adan. Nah. Wah, alhamdulillah hujan besar nih, ya. Bihi tas, ya. Tas ta, ta, ya. Ta ain, ya. Jilun, ya. Jilun adalah mad arid disukun, ya. Oke. Ya. Oke, ya, sama-sama ya. Nah. Ya, dibaca dari al-ana sampai tas takjilun ya. 1 2 3. Al-ana wa qad kuntum bihi tas takjilun. Ya, kan? Oke, ya. Ya. Coba Pak Isa teh. Hah? Pamit deui. Oh, 4 menit deui nya.
Hah? Ya, siap. Oke ya. Satu ayat lagi ya, agar kita mendapatkan pahala ya. Oh. Itu apa? Siap. Oke. Ya, fokus ya, siap. Tsumma qila lil ladzina dzalamu dzuqu adzabal khuld. Satu, dua, tiga. Tsumma qila lil ladzina dzalamu dzuqu adzabal khuld. Ya. Awas jangan khul, jangan. Khul. Khul tapi dia tetap ada kan khul. Nah, khul. Di khul tapi dianya tetap dibaca ya. Khul. Khul, khul. Harus ada waqaf di situ, waqaf jai. Ya. Ingat, perhatikan ya, guna musyaddadah. Ya, tahan. Tsumma qi ya. Awas, qaf ya. Terangkat al istilah qi lalil lil ladzi itu yang panjang mad tabi'i li ya, harus dibaca panjang. Nadzo pendek tidak ada alif. Illadzina loncat ke zolamu ingat ya, sama dengan za zo ya, bukan zo tapi zo ya, lidahnya digigit karena za zolamu panjang mad tabi'i pasangan doma sama waw. Zolamu waku panjang mad tabi'i ya. Waku adza panjang ada alifnya mad tabi'i. Bal masuk ke lam. Bal khul. Bal alif lam qamariyah khul. Ya, jadi khul. Hah? Zolamu zu panjang ku panjang mad tabi'i juga. Adza ya, bal khul ya. Oke ya. Oke, dibaca lagi ya, 1 2 3. Tsumma qila lil ladzina dzalamu dzuqu adzabal khuld ya. Terakhir ya, hal tujzauna illa bima kuntum tastaksibun. 1 2 3. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Taksibun bukan taksibun. Ya, jadi hal ya tuj qolah ya, tuj ya, zau beda, tuj zau beda, zau ila mad tabi'i bima mad tabi'i ku ya, ifa tum tak sibun ya, bukan tas taksibun, tak tas bukan tas, tak ya, tak sibun ya. Kita ya, sudah lewat ya. Ya alhamdulillah sudah masuk ya Isya
Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya tadi hujan mudah-mudahan memberikan keberkahan, Al-Qur'an memberikan kebaikan ya. Kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama nizan timbangan kebaikan untuk bekal kelak jaga yaumil akhir sebagai kasih sayang Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tutup dengan baca istighfar, hamdalah dan kifaratul majelis. Astagfirullahalazim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.